Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sehat ya? Alhamdulillah. Semoga kalian selalu berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Nah, sudah siap belajar semua ya? Bagus. Hari ini kita akan belajar untuk kelas 6 tema 1 Selamatkan makhluk hidup, subtema 1 tumbuhan sahabatku, pembelajaran yang ke-1 ya. Siapkan buku kalian masing-masing, buku catatan dan juga buku tematik tema 1 kelas 6. Nah, sebelum kita mulai belajar, akan disampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu siswa mampu menemukan ide pokok dan informasi penting dari teks laporan, kemudian dapat dikembangkan dengan tulisan dengan bahasa siswa sendiri. Yang kedua, dengan mengamati gambar dan mengidentifikasinya, siswa mampu menjelaskan tentang perkembangbiakan generatif. Yang ketiga, dengan menuliskan karakteristik dari negara di Asia Tenggara atau ASEAN, siswa dapat membedakan atau menuliskan perbedaan dari karakteristik negara di Asia Tenggara. Nah, kita mulai pembelajarannya ya. Kita mulai materi. Nah, sekarang kalian buka buku tematik kalian halaman 2. Nah, kira-kira gambar apa yaitu? Nah, di situ terdapat sebuah gambar tanaman, hewan, dan seorang petani yang sedang bertani. Kemudian ada juga seorang anak-anak kecil yang sedang berlari-larian bermain di ladang rumput. Di bawah gambar ada sebuah laporan teks. Teks tentang apa ya? Coba kalian baca. Ya, teks tentang perkembangbiakan pohon jagung. Nah, setelah kalian membacanya, kalian cari ide pokok dan informasi penting dari setiap paragrafnya ya. Kemudian kalian tuliskan jawaban kalian di buku catatan. Tulis yang rapi ya. Nah, jika sudah, kira-kira pohon jagung berkembang biak dengan apa? Ya, dengan bunga. Jadi, tepung sari pada bunga jagung akan terbang terbawa angin. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bawah bunga pada pohon lainnya. Nah, ketika itulah terjadi pembuahan. Nah, perkembangbiakan ini dinamakan perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif atau perkembangan biakan secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari dari kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh buluh serbuk sari yang menuju ke tempat atau ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari dengan kepala putik. Hasil dari pembuahan disebut zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga, lembaga berkembang menjadi biji, bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Contoh lainnya padi, mangga,
durian, dan jambu. Keunggulan dari perkembangbiakan secara generatif ini adalah sistem perakarannya yang kuat sehingga sering digunakan sebagai tanaman penghijauan di lahan kritis untuk konservasi lahan. Namun, kelemahan dari perkembangbiakan generatif yaitu sifat biji yang dihasilkan sering menyimpang dari sifat pohon induknya. Nah, kalian tahu tidak, bunga yang indah itu tidak hanya ada di Indonesia loh. Di negara-negara lain seperti di negara Asia Tenggara atau negara ASEAN seperti Malaysia, Kamboja, Filipina, Thailand, dan yang lainnya juga memiliki bunga-bunga yang indah. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak ya, letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan apa? Ya, Asia Tenggara berada atau terletak di antara 3 perairan, yaitu yang pertama Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, yang kedua Laut Cina Selatan di bagian utara, dan yang ketiga Samudra Pasifik di bagian timur. Nah, wilayah Asia Tenggara sendiri dibagi menjadi 2 dataran. Dataran yang pertama yaitu berbentuk semenanjung. Wilayah yang berbentuk semenanjung antara lain Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan Malaysia bagian barat. Dataran yang kedua yaitu berbentuk gugusan kepulauan. Wilayah yang berbentuk gugusan kepulauan antara lain Filipina, Indonesia, Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Nah, tugas kalian selanjutnya yaitu kalian mencari perbedaan, pilih ya 2 negara yang termasuk dalam Asia Tenggara atau ASEAN. Misalnya, kalian memilih negara Indonesia dan Malaysia. Kemudian kalian cari karakteristik dari masing-masing negara, kemudian kalian bedakan perbedaan antara negara Indonesia dengan negara Malaysia. Sudah paham? Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian tanyakan di WhatsApp grup ya. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Jadi kita tadi sudah belajar tentang ide pokok dan informasi penting dari teks laporan. Yang kedua, kita belajar tentang cara perkembangbiakan generatif. Yang ketiga, kita belajar karakteristik kondisi geografis dari negara di Asia Tenggara. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan doa dulu ya. Berdoa, mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya, dan kalian dapat menerimanya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.